Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tama Saputra. Saya dari kelas reguler 3A, Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan. NIM 1903-1023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau menampilkan hasil kerja saya, yaitu tentang presentasi ilmiah dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat berikut ini. 1. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan ilmu. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan mempergunakan rujukan yang terpercaya maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Oleh sebab itu, presentasi ilmiah bagi mahasiswa merupakan kebutuhan pokok. Mahasiswa perlu melatih diri dalam melakukan presentasi ilmiah itu agar mereka mampu menyusun bahasan presentasi dengan bantuan teknologi informasi maupun menyajikannya, dan mampu pula merevisinya berdasarkan umpan balik dari peserta. A. Pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada beberapa yang perlu diperhitungkan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Kemudian yang keempat, menjaga kefokusan masalah yang tetap. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menjaga etika atau kode etik presentasi. Dalam usaha menarik minat dan perhatian peserta, seseorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, baik itu audio maupun visual. Media yang dimaksud itu antara lain adalah gambar dengan warna yang menarik, ilustrasi yang beragam, anekdot yang ringan, serta demonstrasi yang sederhana. Lalu yang B, tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademi dari berbagai disiplin ilmu untuk saling bertukar pendapat atau informasi sebagai hasil penelitian. Dalam forum itu diperlukan berbagai unsur. Unsur yang harus ada di dalam presentasi itu adalah penyaji, pemandu, pencatat, dan peserta. Setiap unsur mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan namanya. Yang pertama itu penyaji atau pemakalah, berfungsi sebagai orang yang menyajikan isi makalah. Kemudian pemandu atau moderator berfungsi sebagai pengatur jalannya presentasi atau diskusi. Kemudian pencatat atau notulen berfungsi sebagai orang yang menghimpun segala komentar, saran, pertanyaan dalam buku untuk dijadikan dokumen bagi peserta itu. Butir lain yang perlu diperhatikan dalam hal etika adalah kejujuran. Setiap orang wajib bersikap terbuka terhadap segala hal yang menyangkut informasi yang disajikan. Jika secara terus terang dan secara terbuka bahwa data itu diambil dari sumber tersebut. Kemudian yang C, penyajian bahan presentasi. Dalam era teknologi ini, presentasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Pertama, presentasi akan menarik karena penyaji dapat membuat berbagai variasi yang menarik, termasuk membuat animasi. Kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu menulis di papan tulis atau menulis di kertas. Kemudian yang ketiga, penyaji dapat mengoreksi bahwa sewaktu-waktu jika hal itu diperlukan. Keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendakinya.
Yang kelima, peserta dapat menyalin atau mengcopy file presentasi jika memerlukannya. Keenam, penyaji dapat membawa bahan dalam flash disk. Ketujuh, bahan presentasi dapat sangat ringan yang sekaligus membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu D, pelaksanaan presentasi. Presentasi ilmiah pada intinya adalah pengomunikasian bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Dalam hal itu berlaku beberapa prinsip komunikasi sebagai berikut. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Bagian dari 1 yaitu A. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. B. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. C. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. 2. Memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. A. Penyaji memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. B. Penyaji memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. Dan C. Penyaji berusaha untuk menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.